Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ali Nasir dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 124490038 dari kelas RB, dosen pengampunya Pak Ronald. Di video ini saya akan membuat sistem otomatis atau alat di aplikasi Tinkercad. Sistem yang saya akan buat yaitu sistem keamanan ruangan dengan sensor PIR, sensor ultrasonik, dan sensor suhu. Oke, aja kita buat rangkaiannya. Yang kita butuhkan pada sistem rangkaian ini yaitu ada resistor, kemudian ada sensor ultrasonik, terus sensor PIR, dan sensor suhu. Kemudian ada LED, selanjutnya ada LCD yang sudah terpasang I2C. Kemudian kita butuh breadboard dan microcontroller Arduino. Oh iya, kita butuh buzzer sebagai output dari si sensor PIR yang nantinya menghasilkan suara alarm. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi dari masing-masing komponen. Dari sistem yang kita buat di sini, saya menggunakan sensor ultrasonik yang fungsinya untuk mengukur jarak objek yang nantinya kita buat pada sistem rangkaian. Kemudian ada sensor PIR, berfungsi untuk mendeteksi gerakan manusia atau objek. Terus ada sensor suhu, ini kita bisa memonitoring suhu yang nantinya kita tampilkan pada LCD. Kemudian ada buzzer sebagai output dari sensor PIR nantinya. Buzzer berguna untuk suara alarm atau ketika nanti sensor PIR mendeteksi gerakan, si PIR ini dia akan menghasilkan suara. Kemudian ada LED sebagai indikator visual saat gerakan terdeteksi. Kemudian kita pasangkan resistor untuk membatasi arus yang nantinya dipasang ke LED nanti. Berguna untuk mencegah komponen apabila tanpa resistor arus dari Arduino tersebut akan melebihi ambang batas si LED tersebut. Selanjutnya ada LCD sebagai tampilan informasi secara real time. Saya menggunakan LCD yang sudah terpasang I2C karena lebih simpel dan mengurangi kabel. Hanya perlu 4 kabel yaitu kabel ground, kabel power, kabel SDA, dan kabel SCL. Oke, mungkin bisa saja kita langsung buat. Di sini penempatannya terserah mau di mana, sebagusnya aja. Nah, di sini kita menggunakan resistor 20 ohm. Nah, oke, kita langsung sambungkan.
Dari power si Arduino kita sambungkan ke positif di breadboard. Karena breadboard ini sebagai media penghubung aja. Kemudian ground kita sambungkan ke negatif di breadboard. Sini warna kabel kita bisa mengubah warna sesuai yang kita mau. Di sini saya jumper agar lebih mudah menyambungkan nanti antara sensor yang di atas. Langsung saja kita sambungkan dari sinyal sipir, kita sambungkan ke positif. Maaf, yang kita sambungkan yaitu yang power. Power kita sambungkan ke positif. Lalu ground kita sambungkan ke negatif di breadboard. Kemudian sinyalnya kita sambungkan ke pin 2 dari si Arduino. Setelah itu dari positif ini kita sambungkan ke pin 3 Arduino. Kemudian negatif kita sambungkan ke negatif di breadboard. Kemudian LED dari ujung resistor ini kita sambungkan ke negatif. Kemudian dari kaki anoda, maaf ini resistor kita hubungkan di kaki katoda. Kemudian di kaki anoda si LED kita sambungkan ke pin 4 di Arduino. Kemudian ada sensor suhu. Ini kita sambungkan pioutnya ke pin A0 dari Arduino. Ground si sensor suhu kita sambungkan ke negatif di breadboard. Warna kita sambungkan ke positif. Lalu sensor ultrasonic power ini kita sambungkan ke positif. Lalu ground kita sambungkan ke negatif. Nah, di sensor ultrasonic ini ada pin trigger dan pin echo. Pin trigger ini kita sambungkan ke pin 5 dari Arduino. Kemudian di pin echo kita sambungkan ke pin 6 Arduino.
Di sini kita bisa mengubah warna kabel agar tidak terlalu sama gitu, kelihatan sama. Jadi kita bedakan antara positif, mana power, mana yang trigger, echo, dan ground, agar mudah untuk membedakannya. Kemudian sensor ultrasonic, maaf, kemudian LCD. Ini saya yang sudah menggunakan I2C dari ground, kita sambungkan ke positif di breadboard, maaf, negatif. Kemudian di negatif, kemudian di sisi ini atau power tersambungkan ke positif dari breadboard. Kemudian SDA dari LCD kita sambungkan ke SDA juga di pin Arduino. Kemudian pin SCL sama aja kita sambungkan ke SCL dari Arduino. Di sini kita sudah selesai merangkainya. Ini LCD kita ubah ke yang 0x27 dan tipenya kita ganti yang PCF 8574. Tadi di sini ada beberapa kesalahan di variabel pemrogramannya. Di bagian titik koma dan di buzzer pin, saya beri pin di variabel buzzer. Jadi kita instalasi, dan di sini jarak dan suhu tertera di tampilan LCD. Apabila kita ingin monitoring suhu dapat berubah, bisa tampil di tampilan LCD. Kemudian ada sensor ultrasonic, bila terdeteksi benda atau objek, dan jarak dari sensor ke objek akan tertera di tampilan LCD. Kemudian ada sensor peer, apabila terdeteksi gerakan atau objek atau manusia, sensor peer akan memberikan output ke buzzer dan LED. Bila terdeteksi gerakan, buzzer akan berbunyi dan lampu LED akan hidup. Kemudian tertera apabila terdeteksi gerakan, bacaan peringatan gerakan terdeteksi. Oke, kita langsung masuk di variabel dari pemrograman yang telah saya buat tadi. Ini pertama itu ada ini adalah digunakan untuk komunikasi I2C protokol yang kemungkinan di Arduino berkomunikasi dengan perangkat lain yang yang saya gunakan. Dan di sini ada, kali ini adalah library khusus untuk kontrol LCD yang menggunakan I2C. Tanpa sini
mudah menekan teks tanpa banyak kabel, karena jika tidak menggunakan yang lain, kita perlu menggunakan banyak kabel untuk merangkai. Dan di sini ada digital, ini adalah alamat dari LCD. Ini adalah alamat. Jadi kita harus menyesuaikan dengan alamat yang kita pakai. Dan ada pin. Pin ini adalah sebagai input. Jadi kan kita takdir Arduino itu di pin 2. Jadi kita di karena apabila tidak sesuai dengan yang kita rangkai tadi, pemrograman tidak akan jalan. Dan buzzer ini di pin 3 dan LED di pin 4. Dan untuk sensor ultrasonik, stick pin ini untuk mengirim gelombang dari sensor ultrasonik ini yang nantinya akan dipantulkan dan diterima oleh pin echo ini. Tadi kan kita stick pin itu di pin 5 dan echo itu di pin 6. Ini ada sensor suhu. Satu pin. Jadi tadi kan sensor suhu kita sambungkan di pin A0 dari Arduino. Ini untuk mengukur suhu dalam bentuk tegangan analog. Kemudian ada variabel sensor peer, ada peer di sini. Jadi untuk menyimpan status sebelumnya. Jadi apakah sebelumnya ada gerakan atau tidak, jadi tidak disimpan oleh sensor peer. Kemudian sifal ini yaitu menyimpan nilai real time dari sensor peer. Kemudian kita masuk ke variabel dari sensor ultrasonik. Jadi ya kan waktu tempuh dari gelombang ultrasonik tadi yang dipantulkan oleh stick pin. Dari kirim gelombang sampai diterima oleh pin ini yang menyimpan waktu tempuh secara dipancarkan dan diterima oleh pin. Kemudian ini ada extend itu dia hasil konversi durasi ke jarak centimeter. Ya, temperatur dia konversi ke tegangan. Ya, hasil pembacaan tegangan analog dari sensor. Kemudian ada RLB gini nih. Nah, untuk memantau data sensor dari di serial monitor ini. Jadi kita bisa melihat jarak dan suhu tampilan serial monitor. Jadi kita masuk ke inisialisasi LCD, ada LCD, yaitu untuk memulai aplikasi dengan LCD. Ada LCD backlight, adalah untuk menyalakan lampu latar di LCD. Kita LCD hidup. Dia ada LCD pin untuk menampilkan teks di LCD tadi. Sistem keamanan. Jadi apabila di tampilan LCD ini akan tampil sistem keamanan. Juga saya menambahkan Arduino ready. Jadi nanti sistem keamanan di atas dan bawah ini tampil di Arduino ready dengan nilai waktu 2 detik. Ya, masuk ke
set pin untuk feed buzzer dan LED. Jadi biar hampir itu sebagai input, kemudian buzzer sebagai output, dan LED juga sebagai output dari si sensor pin. Dia masuk ke set pin mode ultrasonic, ultrasonic, yaitu trig pin tadi kan sebagai output, yaitu kirim gelombang, lalu di decoy itu sebagai input. Dia menerima gelombang yang dipancarkan oleh si trig pin tersebut. Dia masuk ke sensor. Sensor ini adalah termasuk input karena dia sensor itu kan membaca. Dia ke file ini, file. Jadi file itu bernilai baik kita ada gerakan dan flow itu ketika tidak ada gerakan. Bila file hack, dia terdeteksi gerakan, jadi di LED dan di buzzer akan berbunyi. Hampir di antara gerakan terdeteksi dan peringatan akan terdeteksi. Bila tidak ada gerakan, hampir akan ke tidak ada gerakan. Tampilan tidak ada gerakan. Dia membaca sensor terpenting. Dan itu pin itu yang mengirim gelombang. Yang pun sama waktu pantulan dipantulkan dari pin ke kembali. Jadi dia yang dipancarkan gitu. Ya, tampilan LCD kita gerakan, tidak ada gerakan. Jika tidak ada gerakan, akan tampil jarak dan juga tidak tampilan di real time. Jadi kita tidak tahu monitoring di aplikasinya, kita bisa monitoring di tampilan di kita ubah. Lihat gerak antara jika uh,
keselamatan. Cepat deteksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sistem keamanan ruangan ini. Saya kiri